Selamat pagi saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di pagi hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak saudara untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui penyertaan melalui firman-Nya ini. Itu sebabnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menjalani aktivitas kami. Dan kami boleh bersama-sama dikuatkan Tuhan melalui firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui perkataan Matius 7 ayat 21 ini salah satu khotbah di bukit dari pasal 5 sampai dengan pasal 7. Dan di sini memang Yesus menceritakan tentang suatu yang namanya fondasi yang kuat, di mana mendirikan suatu bangunan. Dan salah satu fondasi yang paling terkuat di dalam iman kepercayaan orang kepada Tuhan, yaitu dimulai dengan yang namanya melakukan kehendaknya atau taat kepada perintahnya. Benar bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadanya akan masuk kerajaan sorga. Pengakuan mulut memang perlu, tetapi yang paling perlu adalah pengakuan dalam hati. Yang disinilah terukir yang namanya ketaatan untuk melakukan apa yang diucapkan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, di sini bisa kita lihat orang yang religius, orang yang rajin berdoa, belum tentu mempunyai hubungan suatu ketaatan kepada Tuhan. Dan betul juga bahwa tidak setiap orang yang memanggil Allah itu menjadi murid ataupun menerima kerajaan surga. Kita ingat bagaimana Alkitab bersaksi mengenai bahwa setan ataupun begu sama-sama menyebut bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Tuhan. Tetapi yang menarik bahwa walaupun setan mengaku bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi dia tidak melakukan firman-Nya. Dan bahkan dia menghafal bagaimana firman Tuhan yang tertulis. Kita ingatlah ketika pencobaan Yesus di padang gurun, dia mengutip Alkitab sehingga memakai Alkitab itu untuk dapat meraih Tuhan Yesus. Tetapi disinilah kita diingatkan bahwa boleh kita menghafal, boleh kita yang namanya mengetahui tentang nas-nas Alkitab atau kondisi Alkitab. Tetapi itu akan menjadi sia-sia ketika kita tidak melakukan kehendaknya. Itu sebabnya Yakobus selalu mengingatkan di dalam Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman, bukan pendengar. Itu sebabnya Yakobus selalu mengingatkan bahwa iman pasti akan menimbulkan yang namanya perbuatan. Jika engkau mengimani, engkau pasti akan melakukannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, marilah kita melakukan apa yang diperintahkannya. Ingat apa yang dikatakan Tuhan di dalam Amos, bahwa aku jijik dengan ibadahmu, karena ibadahmu menjadi identitas tanpa ada yang namanya perbuatan-perbuatan yang baik yang engkau lakukan di dalam perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita disebut orang-orang yang mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, mengakui Kristus adalah Tuhan, dan baiknya kita juga mau melakukan apa yang diperintahkannya. Sebab engkau dikenal bukan dari ucapanmu, tapi engkau dikenal dari perbuatan-perbuatanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami. Kami boleh diingatkan bahwa tidak semua menyebut nama-Mu masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang boleh mempraktekkan, yang boleh menunjukkan kasih ketaatan kami kepada-Mu melalui perbuatan-perbuatan kami. Itu sebabnya Tuhan, bantulah kami, ajarilah kami memahami firman Tuhan,
dan boleh melakukannya, sehingga kami boleh dilihat oleh orang lain, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.